Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ulama Nusantara ya. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah terkait dengan ya akidahnya Ahlul Kasfi. Ahlul Kasfi ini orang-orang yang disebut muhakkikin, orang-orang yang ahli hakikat. Hampir para ulama Nusantara dari abad 16, 17, 18, 19 ya, itu kitab-kitab ajaran hakikat ini hampir tersebar di seluruh Nusantara. Jadi sehingga ya hampir dipastikan penyebarannya itu hampir merata ya, baik di Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, sampai di Terengganu, sampai di Filipina, sampai di Malaysia. Itu ajaran-ajaran ini pada zaman dulu itu sudah menjadi ajaran pokok ulama Nusantara. Nah, tapi memasuki abad ya 20 itu kajian ini agak redup bahkan hilang. Maka dengan kesempatan ini ya kita bisa melanjutkan kajian-kajian warisan ulama Nusantara pada masa lalu, yang mana ajaran ini sangat praktis ya, mudah dipahami ya, memahami mudah kalau cocok gitu ya. Tapi yang paling istimewa kita diberikan anugerah paham iya, bisa mengamalkan ya. Ya, kita sudah sampai pada kalimat ya ini penjelasan berikutnya ya, penjelasan minggu yang lalu itu terkait dengan bahwa perbuatan baik dan buruk ya, ini secara hakikat ya sumbernya dari Allah ya. Ini dasarnya ada, seperti hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika minka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika denganmu, minka darimu, yaitu dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Kemudian dasar hadisnya, jadi ini dasar hadisnya tadi, kemudian dasar ayatnya yaitu firman Allah, kulum min indillah. Katakanlah kulun, semuanya min indillah, semua dari Allah. Perlu dipahami bahwa ayat ini adalah ayat hakikat ya, bahwa semua datangnya dari Allah. Syekh Nafis memberikan penafsiran, katakanlah olehmu ya Muhammad, segala kebajikan kejahatan itu daripada Allah. Ini penjelasan Syekh Nafis. Jadi kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Ini secara hakikat ya, jangan sampai tadi. Ini masih ada penjelasan berikutnya, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, akhirnya nanti berpotensi menyalahgunakan. Oh, semua datangnya dari Allah ya gitu. Nanti yang nyocokin nafsunya, maksiat, ya, ini dari Allah juga, gitu kan? Ngambil barang tetangga, oh ini dari Allah juga. Akhirnya penisbatan kepada Allah yang demikian ini nggak benar. Secara hakikat iya, tapi secara praktek harus diikutin penjelasan berikutnya. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, yaitu tadi akan menimbulkan masalah. Sebab akan problem di dalam pengamalan dan juga akan menimbulkan
ya masalah di tengah masyarakat, karena perbuatannya seenaknya sendiri, kemudian menisbatkannya kepada Allah. Padahal ini penjelasannya belum tuntas. Secara hakikat, iya, perbuatan dan baik dan buruk dari Allah. Dasarnya tadi hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika minka. Yang kedua dasarnya ayat Al-Quran, kullu min indillah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, semuanya datangnya dari Allah. Syekh Nafis menjelaskan semuanya, yaitu kebaikan dan keburukan. Itu. Nah, harus diikuti penjelasan berikutnya. Ya, perlu istilahnya di sini Syekh Nafis membuat perumpamaan juga yang mudah dipahami, yaitu perumpamaan yang dibuat oleh para arifin billah, ya, untuk mendekatkan paham secara hakikatnya, ya, bahwa segala perbuatan makhluk atau perbuatan hamba itu seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang, ya. Jadi ini Syekh Nafis Al-Banjari, ya, ini ulama abad 17, ya. Beliau membuat perumpamaan tentang perbuatan itu persis seperti perumpamaan yang sering digunakan oleh ulama-ulama hakikat di Jawa, yaitu perumpamaan wayang dan dalang. Di sini dijelaskan semua perbuatan wayang itu tidak lepas dari perbuatan atau kehendak sang dalang. Ini. Jadi ini menarik, ya. Wayang ini kan memang salah satu alat kesenian yang berkembang di Jawa, gitu. Tapi Syekh Nafis menggunakan istilah ini, artinya pada zaman itu perumpamaan ini masyhur digunakan oleh para ulama Nusantara dalam menggambarkan hakikat, ya, perbuatan hamba itu. Nah, kemudian selanjutnya ini yang harus dipahami supaya tidak salah memahami, kemudian dikit-dikit, ya, Allah kemudian menisbatkan kepada Allah tapi dengan cara tidak benar, gitu. Sungguhnya pun seperti demikian itu, yakni segala perbuatan itu perbuatan Allah juga, maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Ini warningnya. Kalau kita sudah paham tentang hakikat bahwa semua perbuatan, ya, itu sumbernya dari Allah, tapi tidak boleh melampaui syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dipahami. Sebab kalau hanya tadi paham di awal, kemudian nggak ngerti tekniknya, prakteknya, ini bahaya. Dia akan gampang mengatasnamakan Allah, termasuk hawa nafsunya itu bermain, ya. Semua nggak sholat, ya ini atas kehendak Allah, gitu, ya. Berbuat maksiat, ini atas kehendak Allah. Ini yang bahaya di sini. Ini yang sering kali terjadi penyimpangan. Nah, supaya tidak menyimpang, Syekh Nafis memberikan warning, aturan. Kalau mau praktek yang benar soal hakikat ini, jangan sampai melampaui syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
antara syariat dan hakikat ini harus dinamis. Contoh terkait dengan perbuatan. Ya memang perbuatan sumbernya dari Allah. Ketika ada potensi, misalkan melakukan sebuah tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya seperti contoh misalkan ada sebuah peluang kemaksiatan. Kalau dia lepas kontrol hanya menggunakan argumentasi ilmu hakikat, wah ini dari Allah gitu. Nafsunya nanti akan berargumentasi mencari pembenaran. Ini dari Allah juga gitu. Syekh Nafis memberikan warning. Misalkan ketika Anda menghadapi sebuah situasi, di situ ada potensi kemaksiatan, ya sadar bahwa Allah tidak menyuruh fahsya dan munkar. Innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Misalkan contoh Anda kesempatan lagi ngobrol-ngobrol sama temen, ada temen yang nawarin minuman keras atau pil, ekstasi dan sebagainya. Ini contoh. Kalau berargumentasi hakikat, wah ini semua dari Allah, langsung disikat. Karena dia tidak punya kontrol bahwa ini dilarang oleh Allah. Itu. Ini ada aturan di dalam agama, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Nah, maka ketika dia memahami prakteknya bahwa ajaran hakikat tidak bisa keluar dari aturan syariat, maka dengan demikian ini bisa menjadi kontrol supaya tidak lepas kontrol atau tidak liar. Sebab kalau yang lepas kontrol itu ya benar-benar ngaco itu ya sudah ngacak-ngacak aturan syariat, ya nggak sholat misalkan, kehendak Allah juga, nggak puasa, kehendak Allah juga, nggak sholat malam, kehendak Allah juga. Itu jadi nafsunya semakin gede. Padahal tugas orang salik kalau dia ngaji kitab Bidayatul Hidayah, tugas seorang salik yaitu ya membersihkan kotoran lahir dan batin dengan riyadhah mujahadah. Itu. Jadi ilmu hakikat ini kalau tidak diimbangi dengan ilmu dasar seperti bidayah, lepas kontrol, ya ini yang berbahaya, yang menyebabkan orangnya menjadi zindik. Gitu. Akhirnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau apa-apa gitu. Dan kalau ada kesempatan maksiat, ya, judi ya disikat aja, minum-minuman disikat aja. Ada kesempatan buah tetangganya lagi berbuah ya diambil saja karena menganggap semua milik Allah gitu kan. Nah, ini bahayanya kalau jalan-jalan di kota, ini bisa repot ini. Nah, ini maka ilmu ini kreditnya di sini. Kalau dia hanya masuk aspek hakikat, kemudian tidak ditutup, didasari dengan ilmu syariat yang kokoh, pasti liar dan tidak terkontrol. Semua Allah, semua. Padahal ini hawa nafsunya. Maka Syekh Nafis Al-Banjari sudah mengingatkan. Ya, jadi oleh Syekh Nafis dijelaskan bahwa tidak boleh melampaui syariat Muhammad, yaitu wajib atasmu mengejarkan segala yang diperintahkan oleh Allah. Jadi wajib bagi seorang salik menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauh oleh Allah dan Rasulnya, dan wajib menjauhi segala yang dilarang, ya, segala iktikotnya dan itu. Nah ini
Jadi wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Contoh yang diwajibkan apa? Sholat. Ini ngakunya salikin menuju Allah. Tapi ketika ada panggilan sholat, ya diabaikan. Ntar bablas. Nah ini oleh Syekh Nafis ini sudah lepas kontrol. Ketika diingatkan, ya lebih galak. Ya, suka-suka gua misalkan. Ya, apalagi terus beralasan dengan hakikat, ya, gua sholat nggak sholat, ya, itu atas kehendak Allah, gitu. Hakikatnya bermain. Lah, praktek yang demikian ini tidak benar. Seorang salik kalau mengikuti ilmu yang utuh, ya, dari penjelasan satu kitab ini saja, nah, itu tertib sekali. Waktunya sholat, ya sholat 5 waktu, ditambah sunnah-sunnahnya. Ya, terus ada kesempatan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia punya kontrol. Oh iya, ini dilarang. Ini tugas saya adalah riyadhah mujahadah. Tugas saya adalah wanahan nafsa anil hawa. Gitu. Bukan melepas dengan argumentasi hakikat. Wah, ini atas kehendak Allah juga. Ini yang berbahaya ini seperti ini. Jadi karena itu dalam memahami ilmu hakikat ini harus utuh penjelasannya. Ya. Dan nanti dijelaskan bahwa tentang soal perbuatan datangnya dari Allah itu hanya di dalam i'tiqad. Ya. I'tiqad itu tidak nampak, hanya di dalam hati. Tidak boleh untuk diucapkan. Ya. Contoh misalkan ada orang berbuat maksiat, terus diucapkan, wah kamu ini kan kehendak Allah juga, lah ini nggak boleh. Ya, ngikuti hukum syar'inya. Ya, kalau dia melakukan maksiat ya harus tobat. Itu. Bukan lantas membela dengan berargumentasi tadi. Itu. Jadi memandang hakikat, praktek hakikat tadi yaitu ada di dalam i'tiqad, tidak untuk diucapkan. Dan prakteknya rapi, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai punya i'tiqad, ya, yaitu menggugurkan taklif syar'i. Taklif syar'i, sholat enggak, puasa enggak, itu kan. Alasannya kenapa enggak puasa? Itu puasa untuk orang awam. Gitu. Saya kan puasanya beda. Gitu. Ini sudah mulai mabuk enggak karuan. Gitu. Kamu kenapa enggak sholat? Ya Allah enggak berkehendak, ngapain sholat? Nah ini sudah keblinger ini. Ya, terus ngapain kamu enggak sholat? Lah sholat saya beda, sholat saya orang khusus. Ya sekhusus apapun tetap ya harus sholat secara syariat. Karena ya semua para arifin billah ya mengikuti syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin mereka berani menyelisihi syariat Nabi Muhammad? Itu hanya saja seringkali terjadi penyimpangan itu dikarenakan faktor tidak paham. Nah, bimbingan dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini sangat tertib dan rapi. Makanya bacanya juga harus tuntas. Kalau hanya berhenti pada ayat tadi, nggak dibaca lanjutannya, ini bisa repot ini. Mabuk, kalau sudah mabuk ilmu hakikat, kemudian kelibet dengan hawa nafsunya, sulit untuk keluar. Gitu. Kelibet dari nafsu ke nafsu, sholat males, puasa males, zikir males, merasa orang khusus. Khusus dari mana wong? Aturan agama yang sudah ditetapkan oleh
Rasulullah ya sebagai syariat agama nggak dijalanin, terus mau menjadi orang khusus di sisi siapa? Kalau mau khusus di sisi Allah ya ikuti aturan Allah dan itu aturan Rasul. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasul. Itu baru khusus istimewa di hadapan Allah. Itu. Nah, ini jangan terbawa imajinasi ya, merasa khusus terus nggak mau sholat, nggak mau apa-apa. Nah, ini sesungguhnya ini salah paham ya. Nah, kalau sampai ada praktek nggak mau sholat, nggak mau puasa, ini kalau ada seorang salik paham hakikat ya, terus nggak bisa mempraktekkan dengan baik sampai akhirnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, maksiat diterabas, larangan diterabas, maka orang yang demikian itu sudah berani melanggar aturan hukum syar'i, maka orang tersebut ya oleh Syekh Nafis, jadilah engkau kafir zindik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kafir zindik. Ini jangan sampai masuk mendapatkan gelar ini. Ini gelar kafir zindik ini serius ini bagi orang-orang yang salah memahami ilmu hakikat. Karena itu kalau kita prakteknya itu bagus, tertib, syariat, thariqah dan hakikat yang bagus, tidak akan menimbulkan masalah. Di berbagai daerah yang sering muncul masalah-masalah soal ajaran hakikat ini, itu pasti disebabkan oleh pengikut-pengikut yang meninggalkan nasihat-nasihat para mursyid yang utuh. Dia hanya mencuplik, mengambil, kemudian nafsunya bermain. Kemudian disandarkan pada ilmu hakikat. Nah, ini yang seperti ini yang menyimpang, ini yang tidak sesuai dengan ajaran, mulai dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya juga tidak mengajarkan praktek yang demikian. Ya, termasuk ya, Imam Ghazali juga tidak mengajarkan demikian, termasuk para ulama Nusantara. Ya, jadi karena itu dengan memahami ajaran ini, kita harus ngerti peta dulu ya, peta keilmuan. Oh, teorinya ini. Oh, prakteknya ini. Gitu. Nah, soal tindak lanjut dalam keseharian ya kita pelan-pelan dalam mengamalkan ini, nggak bisa langsung sekaligus, tidak, harus ya bertahap itu ya. Jadi jelas kalau ada orang yang belajar ilmu hakikat terus nggak sholat, nggak puasa, terus bikin aturan seenaknya sendiri ya, ini oleh Syekh Nafis dikelompokkan sebagai kafir zindik. Naudzubillah min dzalik. Karena itu pesan Syekh Nafis kepada para salik, berpeganglah pada syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tertib syariatnya. Ya, waktunya jamaah ya jamaah, ya waktunya kerja ya kerja, itu waktunya ya sholat sunnah ya sholat sunnah. Pokoknya ngikutin apa yang telah menjadi syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya. Jadi pesan Syekh Nafis, para salik harus berpegang pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hal praktek ya, engkau iktikotkan dan engkau pandang dengan mata hatimu. Nah, ini prakteknya. Engkau iktikotkan
dan engkau pandang dengan mata hatimu. Mata hatimu itu berarti keyakinan batinnya. Akan segala perbuatan itu baik dan jahat sekalian perbuatan Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi yang memandang tentang perbuatan baik dan buruk datangnya dari Allah itu mata batin. Nah, ini itu mata hatimu. Tidak untuk diucapkan. Nah, misalkan contoh ini orang yang tidak bisa menempatkan ajaran hakikat secara proporsional. Misalkan ada orang maling, ketangkep. Terus karena dia lagi belajar hakikat, paham. Wah, semua yang baik dan buruk datangnya dari Allah. Padahal sudah dipesan oleh Senafis, itu ranahnya ada di praktek iktikot melalui pandangan mata hatimu, tidak untuk diucapkan. Maka ketika dia ketangkep, ya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Itu. Jangan dibela, ya maling ini kan, coba kalian harus ngerti, maling ini juga hakikatnya perbuatan dari Allah. Nah, nggak boleh, kayak begini nggak boleh. Ya, jadi apa yang terkait dengan persoalan hakikat itu ranah iktikot, tidak untuk diucapkan. Seperti itu nggak boleh. Gitu. Misalkan ada lagi orang yang ahli maksiat. Gue ahli maksiat begini juga atas kehendak Allah. Ini juga nggak boleh. Ya, menisbatkan persoalan hakikat ya kepada Allah, dizahirkan secara lisan, ini nggak boleh. Jadi Syekh Nafis ini sudah memberikan guidance, memberikan petunjuk yang jelas, praktek hakikat itu harus tertib. Ya, terkait segala perbuatan baik dan buruk datangnya dari Allah itu oke. Tapi itu ada dalam iktikot, dilihat dengan mata hatimu, bukan untuk diucapkan. Nah, kalau diucapkan berarti menjadi hukum. Kalau hukum mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, ini terjadi ya keselarasan antara hakikat dan syariat, dan ini praktek yang dianjurkan, yang disampaikan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Ini. Ya. Nah, apabila kita sudah mampu mengamalkan bahwa hakikat perbuatan baik dan buruk semua datangnya dari Allah, ya, dipandang dengan mata hati. Ya. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu, maka kita akan lepas dari syirik khafi. Gitu. Jadi syirik khafi itu syirik yang terkait iktikot batinnya. Kalau orang awam yang tidak paham ilmu hakikat kan melihat perbuatan misalkan yang buruk-buruk itu masih dinisbatkan kepada hamba itu. Tapi orang yang sudah paham hakikat, sudah paham ya hakikatnya dari Allah, cuma di dalam prakteknya dia bisa menempatkan, oh ini wilayah iktikot, dengan dipandang dengan mata hati, tidak untuk diucapkan. Nah, kalau kita sudah bisa praktek demikian, berarti kita sudah lepas dari syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syirik yang sangat tersembunyi di dalam diri kita. Itu. Ya, jadi ini ya luar biasa ya, panduan guidance dari Syekh Nafis Al-Banjari. Dan lainnya daripada segala perkara
bahaya yang tersebut itu karena manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada yang itu sesuatu perbuatan, niscaya tiada sunyi engkau itu daripada syirik khafi, dan jikalau lepaslah engkau daripada syirik jali sekalipun. Dan syirik jali itu menduakan Allah Ta'ala. Jadi ada istilah syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu menduakan Allah. Contoh misalkan orang menyembah Tuhan selain Allah, itu sudah syirik, ya. Terus menganggap misalkan tasbih, ya, ini kan benda biasa, dipandang ini punya kekuatan sendiri, ini juga termasuk syirik jali, ya. Wah, ini tasbihnya sakti ini. Nah, ini sudah syirik jali. Ini benda nggak punya daya dan kekuatan apa. Begitu juga memandang keris misalkan, wah ini keris sakti, ya. Ini juga bisa ada syirik jali karena menduakan Allah, seolah-olah ada kekuatan selain Allah. Itu lah syirik khafi tadi. Lebih lembut lagi soal pandangan. Kalau pandangan kita masih terjebak kepada hamba, nah ini masih khafi. Maka dijelaskan tadi supaya kita terlepas dari syirik khafi, ya pandangan kita kembali kepada Allah. Cuma itu ada dalam i'tiqad, keyakinan kita. Itu. Sedangkan syirik jali apabila kita meyakini atau menduakan Allah, ya, seperti ada kekuatan selain Allah. Ada orang yang punya kaki sakti, ya, itu sudah syirik jali. Ada keris sakti gitu. Tapi kalau keris dilihat dari aspek, ya, keindahan dan aspek budaya, ya nggak masalah. Itu misalkan tasbih juga sama. Ini para salikin ahli thariqah itu kan pasti nggak bisa lepas dari tasbih karena buat latihan zikir. Kenapa sih kok harus pakai tasbih? Buat latihan. Kan semua harus perlu latihan. Terus diyakini, wah tasbih ini sakti, bisa mengeluarkan cahaya, bisa untuk macam-macam. Ini sudah terseret pada syirik jali. Maka Syekh Nafis ini memberikan, ya, penjelasan jangan sampai i'tiqad kita menjadi rusak karena aspek syirik jali dan syirik khafi. Itu. Ya, sesuai dengan firman Allah, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa walahum musyrikun. Namun demikian, untuk bisa melepas syirik khafi dan jali ini sangat sulit dan tidak semua orang bisa. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ma yu'minu aksaruhum, dan tidak beriman kebanyakan mereka billahi kepada Allah illa wahum musyrikun, akan tetapi mereka itu termasuk orang-orang yang masih menyekutukan, musyrikun. Bisa bentuknya syirik khafi, ya, musyrikun karena dia masih menganggap selain Allah ada, itu termasuk syirik khafi. Kemudian syirik jali menganggap benda-benda itu punya kekuatan, menduakan Allah, itu syirik jali. Nah, kalau kita sudah paham ini, bisa mempraktekkan, nah ini yang luar biasa. Artinya kita sudah terlepas dari syirik khafi dan syirik jali. Itu, maka berbahagialah orang-orang yang diberikan pemahaman tentang bagaimana kita bisa melepas dari syirik khafi dan syirik jali. Ternyata kuncinya ada di ilmu hakikat itu. Tapi ya sekali lagi, ketika sudah memahami ilmu hakikat, prakteknya harus ngikutin panduannya yang benar. Jangan ngambil hakikatnya tok, prakteknya sakar dewi, akhirnya menimbulkan masalah.
menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat gitu. Itu orang hakikat tapi sholat nggak pernah ya, ini repot nanti. Terus ngikutin nabi siapa gitu, padahal rujukan ilmu hakikat di Nusantara yaitu Syekh Nafis Al-Banjari ini sangat komplit sekali panduannya. Maka kalau ada orang intelektual yang gaya-gayaan nyesatin kitab Durrun Nafis, ya ini terlalu berani menurut saya. Sementara dirinya itu masih awam, menilai sebuah ilmu yang ibaratnya permata dianggap ilmu biasa gitu. Nah, ini ada ya orang yang pernah nulis dalam artikel ilmiah ya, saya baca menganggap kitab Durrun Nafis ini kitab sesat itu. Padahal kalau dia membaca urut ya, tertib itu insya Allah paham betul, tidak mungkin berani menuduh seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada Syekh Ibnu Arabi ya. Tuduhan terhadap Syekh Ibnu Arabi baik di Timur Tengah ya dan di wilayah Nusantara di awal-awal itu juga sama. Mereka menuduh kitab Al-Futuhat ini mengajarkan kitab sesat ya, tapi ketika ditanya apakah pernah baca, boro-boro baca, terus tahu itu sesat dari mana katanya. Nah, ini kan sudah kabarnya kabar dhaif dijadikan landasan untuk menyesatkan seorang ulama besar itu. Nah, ini pernah saya alami sendiri ketika seminar di Malaysia tahun 2016 kalau tidak salah. Saya mengusulkan bahwa ajaran Ibnu Arabi ini adalah ajaran tasawuf yang muktabar. Ada yang menolak, satu dari ulama Malaysia alumni Al-Azhar, satu dari Aceh. Mereka menolak kalau ajaran tasawuf Ibnu Arabi ini dimasukkan sebagai ajaran tasawuf muktabar. Terus saya tanya yang alumni Mesir, apakah Anda pernah membaca kitab Al-Futuhat? Tidak pernah. Dari mana Anda bisa menuduh ajaran Al-Futuhat bisa sesat? Itu akhirnya dia diam. Yang Aceh juga sama. Nah, dari mana? Apakah Anda pernah membaca kitab Ibnu Arabi? Belum pernah juga. Dari mana? Ya sama saja. Itu dari kila wakola, pendapat-pendapat yang tidak jelas. Padahal kalau memahami teks per teks seperti ini, ngerti betul bahwa ajaran ini adalah ajaran yang hak dan beliau sudah memberikan guidance, petunjuk bagaimana cara prakteknya yang benar, yang tetap ya sinergi antara ajaran syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah, dapat memahami, mengamalkan ajaran-ajaran hakikat ini secara baik sehingga menjadi zuk ya, menjadi rasa kita di dalam mengamalkan ilmu hakikat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan diberikan kekuatan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.